Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan Septian, lahir di Sulak Mukai 10 Februari 1992. Mahasiswa program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri YYN Kerinci. Semester 1 B. Saya akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Terminologi Al-Quran dan Hadis tentang Tarbiyah, Ta'dib, dan Ta'lim. Makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan karakter di dalam Al-Quran dan Hadis, program Pascasarjana YYN Kerinci, dengan dosen pengampu Dr. Hajah Wisnarni MPDI. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam dan pendidikan Islam menyebutkan setidaknya 3 terma pendidikan, yaitu tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim. Secara lugas sering diterjemahkan dengan pengertian yang sama, yaitu pendidikan atau pengajaran. Namun hakikatnya ketiganya tidak dapat disamakan dan masing-masing memiliki penekanan, cakupan, dan ranah yang berbeda. Kemudian penulis berharap dari makalah ini kita semua dapat memahami secara utuh makna terminologis tarbiyah, ta'dib, dan ta'lim berdasarkan penggunaannya dalam redaksi Al-Quran dan Hadis. Kemudian penulis berharap kita mengetahui terminologi dan konsep pendidikan karakter dalam Al-Quran dan Hadis. Baik, yang pertama kita mulai dari tarbiyah. Tarbiyah merupakan bentuk masdar dari rabba yurabbi tarbiyatan. Dalam mu'jab mufradat alfaz Al-Quran, kata tarbiyah adalah rabba, rabbun, dan rabbaya, yang berarti menjadikan sesuatu tahap demi tahap hingga sempurna. Tarbiyah dapat bermakna bertambah, berkembang, tumbuh, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakah turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Riba yang kamu berikan agar berkembang kepada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, merekalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Quran surat Ar-Rum ayat 39, surah ke-30. Yang kedua, tarbiyah dapat bermakna mengasuh secara fisik. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku atau mendidikku atau mengasuhku sewaktu kecil. Quran surah Al-Isra ayat 24. Kemudian ada juga firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 18 ketika Fir'aun berkata kepada Musa, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami? Kata yang di sana yang digunakan oleh Fir'aun adalah nurabbika, mengasuh atau membesarkan, atau dapat juga bermakna memberi makan. Dalam hadis juga dijelaskan, An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An rajulan za'akhana fi qaryati ukhra. Ada seorang laki-laki yang hendak pergi ke desa lain. Fa arsallahu lahu alal
madrajatihi malakan. Dia pergi ke desa lain untuk mengunjungi saudaranya, kemudian Allah mengutus alal madrajatihi malakan, mengutus dalam perjalanannya itu seorang malaikat. Falamma ata alaihi, malaikat itu mendatanginya. Qala, dan berkata, aina turidu, kamu hendak kemana? Qala uridu akhali fi hazihil qaryati, aku hendak mengunjungi saudaraku di desa yang lain. Qala hallaka alaihi min ni'matihi, apakah kamu hendak mengunjungi saudaramu itu, apakah kamu mendapatkan keuntungan seperti dari redaksi riba tadi, mendapatkan kemanfaatan atau kelebihan bagimu jika kamu mengunjunginya itu, dalam rangka mengunjunginya itu? Mungkin hendak menagih hutang atau hendak mendapat, yang jelas mendapatkan satu keuntungan. Namun laki-laki itu menjawab, qala la, tidak. Gaira inni, sesungguhnya tidak demikian. Inni ahbabtuhu, sungguhnya aku mencintainya. Fillahi azza wa jalla, sungguhnya aku mengunjunginya karena memang aku mencintainya karena Allah azza wa jalla. Qala, kemudian malaikat itu berkata, fa inni rasulullah ilaika, aku ini diutus Allah kepadamu, bi annallaha qad, untuk menyampaikan bahwa Allah sungguh benar-benar mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu.